Kaiju Number 8 menjadi salah satu anime yang paling banyak dibahas. Maklum, ceritanya memang bagus dan menarik buat ditonton. Di video kali ini gua akan membahas anime Kaiju Number 8 dan langsung aja kita ke pembahasannya. Kita mulai dari alurnya dulu. Jadi anime ini menceritakan tentang perang antara kaiju dengan manusia, tepatnya militer. Gak cuma militer yang harus diapresiasi. Pihak pembersih mayat kaiju seharusnya juga diapresiasi, namun sayangnya enggak, karena mereka jarang disorot. Tugas mereka membersihkan dan memotong mayat kaiju. Dan disinilah Hibino Kafka berada, staf pembersih kaiju. Di televisi terus memberitakan keberhasilan Ashiro Mina yang merupakan ketua divisi 3 dalam membasmi kaiju. Ternyata Mina dan Kafka dulunya adalah teman masa kecil dan mereka berjanji untuk membasmi kaiju bersama, tapi nasibnya berbeda. Mina jadi kapten pembasmi dan Kafka jadi pembersih. Kembali lagi, ada seorang anak magang bernama Ichikawa yang juga mau masuk tim pertahanan. Karena diserang kaiju, Ichikawa dan Kafka pun dirawat. Saat bertekad untuk menjadi petugas pertahanan, ada hewan terbang aneh yang masuk ke mulutnya Kafka dan dia pun berubah menjadi kaiju. Hari ujian tiba dan Ichikawa serta Kafka lolos seleksi ujian pertama. Saat datang ke ujian kedua, ada seorang gadis bernama Shinomiya Kikoru yang memanggil Kafka dengan sebutan paman atau om dan memintanya menggeser mobilnya. Tapi karena Kafka nggak mau, mobilnya digeser paksa oleh Kikoru. Ujian kedua pun dimulai dan saat tes fisik, Kafka hanya menempati posisi 219 dari 225 orang, sedangkan Kikoru posisi 5. Kikoru memang salah satu yang terbaik di ujian ini. Kemudian di ujian selanjutnya mereka melawan kaiju dengan menggunakan seragam anti kaiju yang bisa meningkatkan kemampuan penggunanya. Kekuatannya dilepas Kikoru hingga 46%, tapi Kafka 0%. Sialnya, kakinya Kafka patah karena kena serangan kaiju. Ichikawa yang menggendongnya dan Kafka yang menembak. Saat akan kembali, Kikoru diserang dan kaiju lainnya hidup lagi. Disinilah diceritakan kalau Kikoru dulunya mendapat tekanan wajib sempurna dari ayahnya. Kafka datang dan berubah menjadi kaiju untuk melawan kaiju Honju dan meminta Kikoru untuk merahasiakannya. Kafka akhirnya masuk rumah sakit karena kakinya patah dan ditemani oleh Ichikawa. Sebenarnya, Kafka tidak lolos, tapi wakil ketua yakni Hoshina ingin dia masuk karena dia bisa tahu titik vital kaiju berkat pengalaman dia sebagai pembersih kaiju. Pasukan akhirnya menjalani latihan tembak dan kekuatan Kafka bertambah menjadi 1%. Sewaktu belajar di malam hari, alarm peringatan deteksi kaiju berdering dan mereka semua disiapkan untuk pergi membasmi kaiju. Kafka berubah menjadi kaiju untuk membantu Ichikawa dan Iharu yang udah ke pojok sama kaiju humanoid dan diberi nama Kaiju Number 9. Saat akan mengeksekusi kaijunya, ada tentara yang melihatnya dan dia langsung kabur. Tapi dia dipergokin lagi sama Hoshina. Hoshina tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyerangnya. Karena gak mau nyerang Hoshina, Kafka hanya bertahan dan mencari cara untuk kabur. Saat perayaan keluarnya Ichikawa dan Iharu dari perawatan, Hoshina mengabarkan kalau Kafka sudah dipromosikan menjadi pasukan pertahanan setelah sebelumnya cuma kadet. Selanjutnya, saat Kafka merenung di atap, ada serangan yang ditujukan pada gedung mereka. Saat Hoshina ditangkap oleh Kaiju Number 10, dia memilih berubah menjadi Kaiju. Setelahnya, Mina menyatakan Kaiju Number 8 ditangkap. Meski begitu, setelah banyak pertimbangan, Kafka tidak jadi dieksekusi dan direncanakan akan dijadikan sebagai kekuatan tempur, meskipun banyak pihak yang nggak setuju. Nah, itu tadi alurnya. Gue cuma kasih inti-intinya aja. Kalau kalian mau lebih lengkap, saran gue sih langsung nonton aja. Yang suka anime sejenis Boku no Hero atau action gitu pasti suka anime ini sih. Anime ini seru meskipun endingnya ini gantung. Tapi nggak apa-apa, karena season 2-nya udah diumumkan dan direncanakan rilis Juli 2025 nanti. Gue pribadi suka sama anime ini, ceritanya seru. Tapi salah satu yang terbaik dari anime ini adalah lagu endingnya. Yang ngeselinnya sih, tiap lagi seru-serunya, tiba-tiba pindah ke scene lagu penutupnya yang kalau dijadiin lagu ending di season 2 pun gue akan sangat setuju. Tapi ya itu cuma opini dan keinginan gue sih. Jadi gimana menurut kalian yang udah nonton anime ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video gua kali ini, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.